untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwalah yang menyelamatkan kehidupan kita, baik itu kehidupan di dunia, terlebih-lebih kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tema khutbah kali ini saya akan berbicara tentang kebenaran ajaran agama Islam. Di era modern sekarang ini semuanya sudah terlihat. Apa kejadian di dunia itu kita sudah tahu. Apa-apa yang terjadi di dunia barat, apa-apa yang terjadi di dunia Asia, semuanya kita sudah lihat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini negara-negara barat, khususnya Eropa, berbondong-bondong masuk mualaf jadi agama Islam. Begitu pula juga negara Afrika berbondong-bondong masuk menjadi mualaf, menjadi Muslim. Nah, tentu kita bertanya, ada apa dengan Islam? Ternyata mereka secara diam-diam mempelajari kitab Al-Quranul Karim. Dia membahas Al-Quranul Karim. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengambil salah satu ahli tafsir dari Timur Tengah untuk menerjemahkan tafsir yang menceritakan munculnya Imam Mahdi di akhir zaman, pemimpin yang adil. Mereka ingin tahu, mereka dalam hatinya percaya bahwa apa yang dijelaskan Al-Quran itu semuanya sudah terjadi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sendiri masih bergejolak, memperdebatkan perbedaan masa, memperdebatkan perbedaan purkia, kita lama-lama akan tertinggal. Secara ekonomi kita sudah tertinggal, secara ilmu kita sudah tertinggal, apalagi kita ini sudah diambang pintu lagi, mau lagi kita dikalahkan dalam ajaran akidah kita. Hati-hati kita sebagai seorang muslim. Mereka meyakini di Inggris, di London misalnya, 230 gereja tutup dengan sendirinya. Mereka semua masuk Islam. Akhirnya gereja itu diubah menjadi masjid. Coba bayangkan, sudah tidak ada mereka yang mau mengikuti ajaran agama yang dulu. Mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Bahkan di London, kalau sholat Jumat karena masjidnya tidak memadai, tidak menampung mereka sholat Jumat di jalan, Pak. 500 di London sendiri 500 masjid sudah dibangun. Begitupun juga yang sudah ditutup karena orangnya sudah tidak ada. Walaupun mereka yang masih memeluk agama lain 1, 2, 3 orang itu belum bisa ditutup. Ada sekitar 12 orang masih menjalankan agamanya. Tapi yang sudah hengkang terpaksa gerejanya ditutup dan dijadikan jadi masjid. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita baca mushaf, yang pertama kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah ibu daripada seluruh amalan atau doa. Kemudian surat Al-Baqarah didahului dengan ucapan Alif Lam Mim. Itu kalau kita artikan di tafsir tidak ada artinya, tapi itu adalah panggilan atau sebutan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sini sudah muncul. Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang baca Al-Quran, siapa pelajari istrinya Al-Quran, isinya Al-Quran, tidak ada keraguan. Itu adalah murni
Subhanahu wa taala campur tanpa campur tangan oleh seorang manusia. Karena Al-Qur'an sudah ribuan orang yang hafal. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang akidah. Dalam surah Ali Imran ayat 19 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ajaran agama Islam adalah ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keyakinan yang ditanamkan dalam tubuh kita. Agama kita beruntung dengan bahwa kita sudah memeluk agama Islam. Jadi dasar-dasarnya kita sudah dibanding saudara-saudara kita yang masih mualaf, masih belajar dari awal. Sudah tertanam di hati kita ini. Tapi di zaman sekarang ini munculnya beberapa perbedaan yang tidak perlu diperdebatkan. Imam Abu Hanafi mengakui kehebatan Imam Malik. Kalau ditanya bagaimana tentang Imam Malik, walaupun dia berbeda pendapat, Imam Malik sangat luar biasa. Saya sangat tertinggal dengan beliau. Pendapat beliau, tafsir mereka, hadis mereka dia habis, dia hafal semua, sangat cepat dia menghafal hadis. Kalau ditanya lagi Imam Malik tentang Abu Hanifah, wah Imam Abu Hanifah itu sungguh sangat luar biasa. Saya sangat tertinggal jauh. Artinya apa? Saling mengagungkan, walaupun mazhab ini perbedaan mazhab ini, tapi dia saling mengagungkan. Tapi pengikut belakang ini dia betul mendalami hadis yang betul-betul memahami yang secara keseluruhan, suka membeda-bedakan sesama saudara muslim. Ya, katanya maulid tidak ada dalil. Loh, kalau tidak ada dalil, apakah bukan dalil kalau orang baca Al-Quran? Dikata maulid apa sih? Baca Al-Quran. Selawat. Ini kewajiban kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada hadis yang ada maulid, tidak ada maulid. Itu dari bahasa kita saja namanya maulid. Tapi tujuannya adalah mendengarkan ceramah, membaca Al-Quran, penjelasan sama aja. Ini kenapa? Mereka punya ilmu sangat dangkal. Akhirnya pemahaman mereka sangat jauh. Tertinggal kita lama-lama kalau di sini. Cuma itu aja kunut subuh tidak subuh diperdebatkan. Yang kunut subuh menyalahkan yang tidak kunut. Begitu sebaliknya. Padahal ini mau kunut subuh atau tidak kunut subuh terserah Anda. Karena imam besar pun seperti itu juga, imam mazhab pun seperti itu juga. Jadi hal-hal ini tidak ada peningkatan kita. Sekarang dunia barat sudah mulai menekuni, sudah banyak mualaf. Orang Jerman sudah banyak mualaf. Kita ini peningkatan apa? Makanya itu mari kita tingkatkan keimanan kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bismil bikafah wa tattaqu khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Yang bikin kita egois apa? Karena selalu kita merasa di atas. Walaupun kita tidak menyadari